ini sendiri, desa inklusif itu seperti apa dan bagaimana sih? Oke, jadi gini, di Undang-Undang Desa itu kalau kita lihat di materi-materi sosialisasi di awal itu kan ada satu penjelasan tentang desa lama dan desa baru. Ya. Nah, ini menurut saya ini penjelasan ini perlu agak sedikit kita koreksi karena desa yang ingin kita munculkan itu justru desa yang lama, tapi desa lama yang lama sekali, desa lama pada era Undang-Undang 5 tahun 79, ya. Tapi yang desa yang asli. Jadi sebenarnya adalah desa lama dan desa asli. Justru yang baru itu yang mungkin direkayasa oleh Orde Baru sehingga desa itu menjadi tidak berdaya, itu yang baru. Nah, desa lama itu desa yang sebelum dikerdilkan itu. Nah, justru yang kita ingin munculkan adalah desa asli. Kenapa? Karena kalau kita menarik ke akar akar ideologi atau akar teoritik dari masalah inklusivitas itu ada penjelasan kelompok atau pemikir yang disebut dengan neo-Durkheimian yang menganggap bahwa ada dua istilah ya, yang itu kelihatannya sama-sama baik tapi sebenarnya maknanya berbeda. Dua istilah ini yang kita sebut dengan kohesi sosial dan integrasi sosial. Ya. Nah, akar masalahnya itu karena ada eksklusi sosial. Jadi solusi untuk mengatasi eksklusi sosial itu ada dua track. Track pertama adalah apa yang disebut dengan menciptakan yang disebut dengan kohesi sosial. Track yang kedua adalah menciptakan apa yang disebut dengan integrasi sosial. Nah, eksklusi sosial maksudnya. Eksklusi sosial seperti apa sih? Ya, kalau kita kembali ke Durkheimian klasik, ya, Durkheimian klasik itu dia menganggap bahwa proses pengecualian, ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu eksklusi itu ya kita sebut aja pengecualian, atau marginalisasi. Ya, marginalisasi itu atau pengecualian itu terjadi karena ada modernitas. Modernitas, kemudian orang bekerja secara formal, kemudian kapitalisasi berlanjut di situ. Nah, kemudian sistem modal produksi itu berjalan secara modern. Nah, sehingga banyak orang yang tidak bisa mengakses itu, dan akhirnya modernitas ini menjadi sumber penghidupan satu-satunya. Ya. Jadi perusahaan, perkantoran, bisnis itu menjadi sumber penghidupan satu-satunya. Yang dulunya itu hanya salah satu, karena ada modernitas itu menjadi satu-satunya, sehingga orang yang tidak bisa mengakses moda produksi yang berbasis pada modernitas ekonomi itu menjadi tereksklusi. Dan itu terjadinya di mana? Di kota. Ya, jadi makanya kemudian Durkheim itu mengatakan banyak terjadi bunuh diri, banyak terjadi kriminalitas itu adalah karena ada orang yang tidak mampu untuk masuk ke dalam sistem sosial yang bersifat solidaritas organik. Solidaritas organik itu tidak bisa diakses. Nah, sehingga terjadilah eksklusi sosial. Nah, siapa saja kelompok-kelompok ini? Ya, kelompok-kelompok yang secara identitas, yang mereka tidak memiliki kapasitas untuk masuk ke dalam sistem. Ya, apa misalnya katakanlah perempuan yang selama ini terdomestifikasi, mereka tidak punya skill untuk masuk dalam ranah publik, ranah ekonomi yang bersifat organis tadi. Atau kelompok masyarakat adat yang sistem pendidikannya mungkin tidak mengikuti sistem pendidikan yang bersifat formal, ya, sehingga tidak punya ijazah dan sebagainya, mereka tidak bisa mengakses. Disabilitas juga termasuk. Ya, karena sekolahnya tidak bisa memberi pendidikan pada mereka. Nah, ini kelompok-kelompok ini yang kemudian termarginalisasi. Nah, itu yang dinamakan dengan fenomena eksklusi sosial. Eksklusi sosial terjadi karena ada modernitas. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Ada dua tadi, kohesi sosial dan integrasi sosial. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau integrasi sosial, dia menganggap bahwa satu-satunya ruang untuk menghilangkan diskriminasi, untuk menghilangkan marginalisasi itu melalui labor, ya, melalui status pekerjaan. Jadi tetap perspektifnya bahwa sistem sosial ekonomi yang bersifat organik itu adalah satu-satunya sumber penghidupan. Ya. Livelihood itu hanya ada di modernitas ekonomi dan sosial. Sehingga kalau orang nggak bisa mengakses ya di treatment, gimana caranya dia bisa masuk ke situ? Menyesuaikan sistem. Ya, menyesuaikan sistem. Dan ini ada
seperti Todaro, kemudian Marshall, kemudian Peter Townsend, itu dia mengatakan bahwa ya labor market itu satu-satunya jalan untuk menuju pada integrasi sosial. Ya, jadi orang masuk ke dalam sistem ya ekonomi kan ya, dapat uang, bisa berbisnis, dapat bayaran, bisa bekerja, dan sebagainya. Itu adalah pintu masuk untuk menghilangkan eksklusi sosial. Nah, kalau kohesi sosial itu berbeda. Kohesi sosial ini adalah sebuah upaya, ya tadi yang saya sebutkan sebagai desa inklusif itu, bahwa membuat agar sistem ekonomi yang bersifat materialistik tadi, sistem ekonomi dan sosial yang bersifat sangat organik tadi, itu menjadi salah satu. Jadi orang itu bisa menunjukkan identitasnya dengan caranya sendiri-sendiri, dan itu terjadi di desa lama. Ya, di desa lama itu pekerjaan itu tidak mengikat. Jadi mereka mungkin bertani, tapi kemudian ketika ada tetangganya butuh untuk rumah, mereka meninggalkan sawahnya, kemudian membantu tetangganya membangun rumah. Kemudian misalnya karena terjadi ikatan yang baik, mereka tidak memerlukan child care misalnya. Karena apa? Karena anak-anak di kampung itu sudah aman, karena semua orang sudah ikut menjadi babysitter ya. Nah, babysitter itu kan muncul ketika terjadi atomisasi, karena orang tidak lagi memperdulikan orang lain, maka muncullah bisnis yang namanya babysitter, yang itu di desa klasik itu tidak ada. Ya, kemudian ya buruh ya, yang dibayar harian, bulanan, mingguan segala itu muncul karena kegotong royongan sudah tidak ada, maka kemudian orang harus membayar buruh untuk melakukan ini dan sebagainya. Nah, kohesi sosial itu adalah jalur yang berbeda dalam kalau yang neo-Durkheimian sebenarnya yang ingin dituju itu adalah sebenarnya yang kohesi sosial tadi. Nah, cuma perspektif dari pembangunan modern hari ini itu arahnya lebih condong ke integrasi sosial, yang tujuannya sebenarnya adalah lebih pada labor market, membuat labor market itu bisa diakses oleh kelompok-kelompok yang selama ini marginal. Nah, kalau yang kohesi sosial itu benar-benar menghilangkan akar permasalahan dari munculnya eksklusi yang tadi dikatakan bahwa modernitas kemudian segala sesuatu menjadi sangat atomistik. Nah, atomistik itu artinya individual, jadi uripmu ya tanggung jawabmu dewi. Nek kon butuh bantuan wong liya ya bayaran. Itu adalah atomisasi. Kalau kohesi itu tidak ada. Karena apa? Saya ini hidup ya karena masih yang ada, karena Mbak Novi ada, dan hidup bersama karena kehidupannya interdependensi. Kalau saya kemudian punya kapasitas untuk membayar melakukan segala, tapi nggak ada orang yang mau dibayar, atau tidak ada orang yang ini yang terus untuk apa waktu saya punya. Nah, kohesi sosial itu sebenarnya merupakan jalur yang agak sedikit radikal. Mungkin sebagian orang menganggap itu utopia, rumit, tapi saya kira dalam konteks desa ini menjadi relevan. Kenapa? Karena di desa itulah sebenarnya harapan itu masih ada. Karena di kota, kalau mungkin menulis sejak abad ke-19 itu, karena saat itu di Eropa sudah terjadi modernitas dan pembangunan sudah begitu pusat di kota. Nah, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini melakukan rekognisi dan subsidiaritas pada desa. Nah, ini adalah momen menurut saya bahwa oke lah, silakan orang di kota menjadi sangat atomistik, oke lah orang di kota menjadi sangat modern, orang di kota hidup dengan berbagai macam materialisme. Kita di desa mencoba untuk hidup dengan cara kita yang sesungguhnya asli yang tadi disebutkan sebelum 574 atau 579 dan 579. Kayak desa lama yang sebenarnya harusnya direkognisi. Nah, ini masih ada harapan menurut saya. Masih ada harapan menurut saya. Bagaimana misalnya kita tentang padat karya. Program padat karya itu adalah mematerialisasi kohesi sosial, ditransformasi dalam bentuk uang. Ya, kan tetap material, Pak. Iya, makanya ini harus menjadi mengapa itu terjadi? Karena desa hari ini ternyata juga sudah tergerus oleh modernitas juga. Sehingga gotong royong dibayar. Nah, gotong royong itu kemudian menjadi sebuah komoditas ekonomi yang melalui padat karya itu. Nah, tapi kalau tidak di padat karya, mereka juga butuh makan, dan cara mereka dapat makan di sirkulasi ini harus beli dan sebagainya. Nah, ini saya kira dilema-dilema yang dihadapi program desa inklusif kita hari ini. Ada keterputusan sangat teoritik. Tidak. Berarti memang pembangunan desa yang sekarang sudah mulai
agak berdaulat lah Yeah. seperti itu ya, ada kewenangan dan sebagainya. Di satu sisi itu sesuatu yang positif, di sisi lain sudah menjadi ancaman. Ya, makanya desa inklusif. Betul. Maka program desa inklusif ini adalah tujuannya untuk membetulkan Sangat itu. ya membetulkan kesalahan treatment tadi. Ya. Itu dibetulkan oleh desa inklusif. Bicara tentang pembangunan desa, itu kan dulu pernah berbuku yang cukup fenomenal ya, tahun 90-an itu Lex Nicholas tentang involusi yang ada di desa. Nah, apa yang dimaksud dengan involusi yang ada di desa itu ya implikasinya salah satunya itu adalah terkait dengan bias perkotaan tadi. Jadi desa ini dianggap sebagai penyangga dari aktivitas sosial ekonomi yang ada di kota. Ya, kalau kita klasifikasi itu kan komoditas itu terbagi menjadi 3. Ya, komoditas primer, komoditas sekunder, dan komoditas tersier. Komoditas primer itu yang dia memproduksi tanpa membutuhkan hasil produksi dari sektor lain, itu komoditas primer. Pertanian, perikanan itu kan komoditas primer. Jadi dalam rangka menghasilkan bayar itu ya dia cuma butuh tanah. Nah, komoditas misalkan restoran itu dia komoditas sekunder, dan dia membutuhkan hasil produksi dari komoditas primer. Nah, kalau tersier itu dia menghasilkan sesuatu yang langsung habis pakai kayak TV, handphone dan sebagainya. Nah, ini sudah menjadi hukum baku bahwa komoditas primer itu selalu menjadi penyangga. Yang memiliki daya ungkit dan percepatan pertumbuhan itu ya minimal dari sekunder, dan kalau hari ini kita lihat adalah yang tersier tadi, pesawat terbang, kemudian mobil, kamera, terus handphone dan sebagainya, itu yang memiliki nilai tambah yang paling tinggi. Nah, desa ini diposisikan dalam konteks itu. Nah, jadi dia nilai tambahnya kecil, tapi keberadaannya itu ditekan sedemikian rupa supaya bisa mensuplai kebutuhan di komoditas sekunder dan komoditas tersier. Itulah yang terjadi di desa selama ini. Tidak hanya terjadi di Indonesia sebenarnya. Nah, di Inggris itu juga memberikan studi di berbagai macam negara yang lain. Nah, kembali kepada lalu bagaimana solusinya supaya tidak terjadi terus-menerus ya. Jadi itu ada 3, misalkan aspek politiknya, aspek ekonominya, dan aspek budaya. Aspek politik itu sebenarnya adalah bagaimana agar daya tawar dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa di dalam desanya sendiri itu menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua, ekonomi itu apa? Agar aset yang ada di desa, kalau kita mengacu kepada livelihood itu, ada 5 aset itu ya kembalinya dimanfaatkan dan dikuasai oleh desa itu sendiri. Nah, aspek budaya itu apa? Aspek budaya agar kemudian value atau nilai-nilai kultural itu bisa dipertahankan. Nah, ini kalau ini bisa dikerjakan secara simultan, saya kira itu luar biasa. Tapi ya perlu saya ingatkan bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena satu saja kita fokuskan, misalnya hanya pada aspek pembangunan ekonomi saja. Nah, itu sudah rumit sekali ya, karena bagaimana pertanggungjawaban keuangannya dan sebagainya itu juga nah, belum lagi secara simultan kita juga dituntut untuk menghidupkan ini siapa kalau cara berpikir birokrasi kita masih terlalu ekosektoral dan tupoksi oriented. Ini nggak ada tupoksinya, masa masuk ada tupoksi dinas kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan. Kalau di desa itu istilah desa itu di bawahnya kepala desa itu kaur. Ya, kaur apa yang kemudian tugas untuk mengurusi budaya itu biar bisa tumbuh segala macam. Apalagi politik itu nggak ada KPU ya di desa, tidak ada partai politik tingkat desa juga tidak ada. Nah, ini yang cukup menjadi challenge ya, karena dari 3 aspek tadi nampaknya sampai hari ini ya hanya pada yang bangun ekonominya ya saja. Dan bisa di ranah itu pun sudah luar biasa karena pembangunan di desa itu juga meskipun ini bagian dari proses ya yang dimulai, tapi kan menyisakan banyak pertanyaan, problem, merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, merasa tidak mendapatkan kue pembangunan itu masih muncul ya. Memang potret-potret pembangunan selalu menimbulkan eksklusi sosial yang tadi kita disebutkan di awal. Begitu ya Nabi, gimana Nabi? Apa ini yang
Perhutanan. Oh iya, satu lagi nih Pak, salah satu ukuran desa bisa dikatakan desa inklusif itu kan melibatkan kaum marginal ataupun kelompok rentan. Apakah ketika sudah melibatkan satu kelompok rentan tersebut, kan kelompok rentan juga banyak, misalnya ada perempuan, anak-anak dan sebagainya. Ketika hanya melibatkan satu kelompok rentan, apakah desa tersebut itu sudah dikatakan sebagai desa inklusif? Ya, saya kira itu bisa. Statement saya ini konteksnya adalah memotivasi. Memang kalau bicara daripada kemudian harus semuanya kemudian ada kangelan itu susah. Jadi kita harus berani untuk memulai, intinya kan di situ. Nah, yang paling dan kalau memulainya dari mana ya? Kembali kalau kita pecel tadi, kita coba cari kelompok yang paling di bawah. Nah, kalau mereka sudah tersentuh oleh si sambal kecil tadi, ya naiknya ke atas ini kan lebih gampang. Kenapa? Karena yang paling sulit disentuh aja sudah dapat. Nah, ketika berbicara soal itu, ini menjadi agak tricky juga. Siapa kelompok yang paling rentan di antara kelompok rentan itu? Nah, kita dalam dalam kembali ke studi tadi saya sebutkan itu di kajian S2 tentang disabilitas itu, kita mengenal sebuah konsep yang dinamakan dengan multiple discrimination. Multiple sebenarnya yang lebih populer itu adalah dual marginalization atau dual discrimination. Dia sudah perempuan, difabel pula. Kemudian bahkan triple misalkan, kalau pernah ada salah satu tesis yang saya bimbing itu sudah buruh, perempuan, difabel pula. Nah, itu dia udah berapa lapis ya. Nah ini yang saya maksud bahwa kalau kelompok yang paling rentan itu siapa ya? Yang paling mudah jatuhnya adalah yang mengalami multiple discrimination. Orang desa itu sudah salah satu barrier ya. Orang desa, perempuan, buruh tani di label sudah apalagi kalau belum menikah itu bukan rentan ya. Jomblo itu rentan ya, jomblo. Menikah itu malah rentan. Jadi sudah orang desa, buruh tani, perempuan, jomblo. Laki-laki jomblo, difabel pula. Nah ini kan adalah kelompok yang paling rentan di antara kelompok rentan. Nah itu coba dijadikan sebagai titik tolak. Jadi mengidentifikasi kelompok-kelompok yang bisa disebut sebagai mengalami multiple marginalisasi atau multiple discrimination. Kondisinya identifikasi itu penting ya sebelum kemudian kita mengadres bagaimana proses inklusi sosial. Tapi mengadresnya juga sudah tidak inklusi sejak dari pikiran berarti Mas. Ya itu memang labeling itu perdebatan teoritik ya, dan itu ditolak oleh kelompok welfarism. Jadi kelompok welfarism itu mengatakan bahwa ya pembangunan untuk manusia itu ya basicnya ya cuma satu, yaitu human rights. Tidak berbicara soal identifikasi atau labeling, bahkan mengatakan kelompok miskin saja itu sudah merupakan upaya untuk mendiskriminasi, karena kita menyebut dia apalagi kalau di PKH itu ada ditempel di rumahnya itu labeling udah fisik ya, bukan sekedar labeling verbal, itu fisik, ditempel rumahnya kamu orang miskin, ditempel stiker kemudian itu selamanya mereka akan minimal kalau mereka jadi nggak miskin ya, mereka punya punya historisitas punya psikologi bahwa saya ini hidupnya dibantu ini itu, dan itu nggak baik, itu kalau prinsip. Tapi meskipun demikian, katakanlah yang saya dalami ini adalah seorang welfaris cukup strong, yaitu namanya Richard Stigmus. Richard Stigmus itu adalah seorang welfaris dan dia tidak jadi dia itu beranggapan bahwa pendidikan ya untuk semuanya. Ya, kemudian kesehatan untuk itu harus gratis semua. Harus gratis, nggak peduli kamu difabel, nggak difabel, kaya, miskin, semuanya itu memiliki adopsi secara nasional ya, sekolah gratis. Dan itu tidak berangkat dari orang mampu atau tidak mampu, karena itu adalah hak. Orang yang mampu hari ini bisa jadi dan besoknya bangkrut. Kemudian data BPS-nya masih mengatakan dia mampu sehingga ketika besok tiba-tiba bangkrut dan nggak punya apa-apa, ya harus nunggu lagi 1 tahun atau 4 tahun lagi ketika BPS melakukan sensus baru dan saat ini sudah tersensus. Tidak mampu, ini menjadi persoalan dalam prinsip welfarism gitu lah. Jadi welfarism itu basic need, ya, pendidikan basic capability, pendidikan, kesehatan, kesempatan untuk mendapat kerja itu harus rata semua. Jangan katakan ini untuk warga miskin untuk itu. Nah, kalau yang
tambahan yang sifatnya leisure dan sebagainya itu baru bisa lah itu diadakan subsidi ya subsidi pariwisata itu lebih penting daripada subsidi pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan dan dasar dia itu nggak perlu subsidi karena semua orang sudah berhak secara konstitusional. Yang perlu disubsidi itu wisata karena tidak semua orang kan punya yang mampu untuk memenuhi nonton bioskop itu disubsidi mahasiswa kayak apa yang nggak mampu itu masa dia hidupnya kok susah sekali ya kan kerjakan tugas dan sebagainya itu nggak punya uang untuk nonton atau jomblo lah fasilitasi gitu. Jadi apa biro jodoh itu perlu disubsidi ya kan itu bukan bagian dari makanya dalam pandangan welfare state itu hak dasar tadi itu tidak peduli dia mampu tidak mampu itu menjadi hak yang wajib dipenuhi oleh negara gitu. Dan itu basicnya adalah ya itu apa given bukan iuran. Nah, makanya ini beda antara BOS dan BPJS itu kan bedanya di situ. Kalau BOS itu hitungannya kan per pupil ya, pupil itu per siswa. Nggak perlu dia kayak miskin di sekolah itu ada berapa siswa tinggal dikalikan aja, kalau misalnya 1,5 juta dikalikan dapat semuanya dapat ya. Nah, kalau BPJS kan sekarang basisnya adalah iuran. Yang tidak mampu dikasih jam kesmas atau jam dan ini sudah beda ideologi antara BOS dan BPJS itu sudah beda ideologi. Kalau BOS itu sudah sangat voluntaris, sementara kalau si BPJS yang basisnya masih iuran ini ya dia liberal sebenarnya. Dalam kategorisasi itu adalah liberal sama liberalnya dengan ini apa namanya sumbangan itu adalah liberal. Jadi lembaga sumbangan apa untuk anak yatim lembaga itu adalah liberal. Kenapa? Karena negara tidak wajib maka muncullah kelompok voluntarisme itu. Ya, kelompok voluntarisme itu berbasis pada agama, muncullah lembaga-lembaga agama itu. Kasihan ini ada fotonya kalau kita lihat di media sosial itu tiba-tiba muncul pop-up ada orang lagi sakit atau apa kita bantu itu liberal. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa negara ini wis gak iso atas wong terkapar iki. Ayo kon nyumbang ojek wong iki gak dadi terkapar gitu. Nah, kalau sampean datang ke negara-negara apa namanya? Welfareism, nggak usah jauh-jauh ke Malaysia, Australia dekat-dekat itu kelompok-kelompok voluntarisme itu nggak populer. Kenapa? Karena peran itu sudah diambil oleh negara dulu. Ya, kembali ke masalah identifikasi tadi, ini kan menjadi sesuatu hal yang mutlak penting dilakukan di awal proses identifikasi. Tapi kan sesuatu yang kemudian menjadi satu program atau apa itu akhirnya kan kerja identifikasi itu menjadi agak sedikit bermasalah. Seperti cerita tadi itu ditempeli stiker dan sebagainya, sebenarnya itu adalah labeling tadi itu. Strategi identifikasi yang tidak menjebakkan diri pada proses diskriminasi dari awal itu bagaimana? Idealnya apakah perlu membuat jadi polling atau apa? Betul. Jadi identifikasi itu hanya untuk bercermin saja. Ono sopo sih, ono sopo aja. Misalkan di desa itu kemudian kita mengidentifikasi, oh di sini perempuannya segini, laki-lakinya segini, anaknya segini, orang tuanya segini, penyandang tunanetra segini, yang tunarungunya sekian banyak orang. Jadi kalau fakta itu kita buka, nah itu adalah cermin tentang diri kita ya. Seperti kita berkaca, oh ada matanya dua, oh ini ada jerawatnya dikit dan sebagainya. Itu kan untuk melihat, oh berarti saya butuh anaknya bedah sebetulnya berapa, butuh beli pisau syukur apa enggak, karena mungkin bregoes. Karena kalau kita nggak pernah bercermin kan kita nggak tahu ternyata bregoes. Dan kalau ini masih jadi setelah mengidentifikasi, oh di desa kita itu ada sekian orang dengan sekian banyak tipologi, jadi itu adalah identity. Nah baru kita bisa melihat satu persatu dari masing-masing kelompok tadi. Apakah Anda sudah terlibat belum dalam mengambil keputusan? Kalau belum terlibat, kenapa? Apakah memang sudah diberitahu Anda sendiri yang tidak mau? Atau Anda tidak tahu? Oh saya tahu Pak, ada urusan juga nggak terus nggak tahu kok. Apa orang seperti saya di mana dengar suaranya atau kayak cuma begini disepelekan segala macam. Siapa yang menyepelekan ya itu Pak? Siapa menyepelekan orang? Ya enggak ya, rasaku enggak menyepelekan. Tapi pas dia ngomong di apa enggak apa pas dia takutnya enggak apa paling omongannya baru enggak tahu. Iya, itu kan udah untuk penyepelekan yang tidak. Jadi itu adalah strategi bagaimana kita melakukan proses identifikasi tanpa labeling. Jadi tujuan dari identifikasi itu hanya mengenali merekognisi identitas. Mengenali identitas. Jadi perempuan itu adalah identitas, laki-laki itu adalah identitas.
pemuda itu adalah identitas, lansia itu adalah identitas, tunanetra itu adalah identitas, kemudian agama itu adalah identitas. Itu sehari-hari identitas mereka. Bukan mengklasifikasi. Kemudian dikasih program. Kalau selama ini kan mengklasifikasi terus ini dikasih intervensi khusus, ini khusus, kita keliru ya. Jadi ini diidentifikasi dan dipastikan semuanya mendapatkan dan informasi yang sama. Dibuka akses sebagai sama, terlibat partisipasi, ini jadi kuncinya. Kan kalau kemudian sudah diidentifikasi, kemudian kita pihak dari penyelenggara pembangunan dan pemerintahan sudah melakukan sosialisasi, tapi partisipasinya enggak ada. Yang salah siapa? Harus sudah dibuka, sudah diedukasi. Nah, itu ada nanti segmen berikutnya kita bicara soal prinsip dari Amartya Sen yang disebut dengan kapabilitas. Wah, ini panjang ini. Dengan 100 semester tadi. Berarti kan masih banyak hal ya yang perlu dilengkapi ya. Kita untuk memfasilitasi proses desa inklusi itu banyak. Novi mungkin ada pertanyaan terakhir ini sudah di dasar terakhir ini. Panjang, kalau Mas Fatul nggak mungkin pendek. Kalau nggak diakhiri bahaya. Gimana Nov? Belum saja ya. Mungkin pesan buat kita Mas Fatul yang masih muda ini, baru saya kan masuk muda juga. Bergabung. Dulu masih muda. Ya jadi mungkin yang paling penting untuk teman-teman di komunitas Avirus, baik yang sebagai aktivis ya maupun sebagai simpatisan itu bahwa memahami persoalan yang ada di lapangan itu harus memiliki teori yang kuat. Teori itu apa? Teori itu nggak harus oke, nggak harus kalma, nggak harus ada. Itu kan salah satu aja. Jadi misalnya katakanlah tadi janjian datang jam 2, kemudian datangnya jam setengah 3. Nah kemudian kan saya berteori. Oh ini paling gara-gara hujan. Itu adalah teori itu. Saya sudah berteori. Nah kemudian Novi mengatakan salah Pak, itu bukan gara-gara hujan, tapi gara-gara nunggu gojek misalnya. Nah itu berarti teorinya Novi bahwa terlambat karena nunggu gojek. Teori saya terlambat karena hujan. Jadi ini adalah dua teori yang berbeda. Nah lebih kuat mana teori saya dengan teori dia? Dampaknya apa perbedaan teori itu? Dampaknya pada kesimpulan karena hujan berarti besok lagi misalnya kalau ada janjian sama Mas Dian kemudian saya hujan, nah ini pasti terlambat. Padahal ketika Mas Dian sudah bisa nyetir, meskipun hujan badai tidak akan terlambat kalau pakai teorinya Novi kan gitu. Nah sehingga dua teori yang berbeda itu maka berimplikasi pada kesimpulan yang berbeda pada rekomendasi. Kalau kita nggak pakai teori apa-apa berarti blank. Misalnya kita datang ke hutan, datang ke gunung ya. Ada 3 orang, yang satu dia ahli geologi, yang satu dia ahli botani, yang satu dia nggak punya kalian apa-apa. Ketika masuk ke dalam hutan, yang ahli geologi ini udah jelas, begitu sampai hutan langsung dia cari batu, dia cari pasir, dia cari tanah, karena kalau dia perspektifnya sudah kuat, jelas. Yang zoologi dia langsung nyari tanaman, nyari serangga, nyari semut, nyari hewan dan sebagainya. Dia dari seorang zoologi. Yang tidak punya teori sampai hutan dia bingung, telah lapor, dengerin dulu, kemudian bengong rokan itu ketika orang tidak memiliki itu. Nah sehingga itu tadi. Teori itu bukan sesuatu yang bersifat abstrak, teori itu adalah dasar dari kita membuat asumsi. Dan kalau asumsi kita itu kuat, maka rekomendasi kesimpulan tindakan yang tepat sasaran. Jadi belajar teori, wajib apalagi bagaimana caranya itu ya? Kan tidak harus baca buku, belajar teori itu kan? Kita dengan begini ini kan semua teori semua. Makanya ini sesuatu yang kita rindukan ya di Avirus di tengah semakin berjalannya waktu, usia dan sebagainya kan memang ini yang merindukan itu Mas Fatul ngobrol, ada yang baru, ada yang lucu dan yang pasti saya selalu dipercaya gitu. Terima kasih Mas Fatul atas waktunya dan kita akan sambung di kesempatan yang lain karena memang urusan-urusan begini memang jarang ya orang yang bisa menyempatkan ini. Makanya bahasanya Gus Bahar itu ilmu itu diparani, bukan ilmu sing marani, sing sinau gitu. Jadi tidak dalam rangka apa. Jadi podcast keliling ya, ini kayaknya kita perlu identifikasi mana-mana yang kemudian butuh jangan diklasifikasi. Jadi tidak karena senior harus soan ya, tapi karena hasil identifikasinya memang dari sini. Baik, terima kasih sahabat komunitas, sampai ketemu. Novi kita pamit dulu ya. Salam komunitas. Salam komunitas. Salam kita.